pemahaman hukum tata negara calon Presiden Anies Baswedan dianggap sesuai dengan cita-cita pendiri negara Republik Indonesia yang harus diwujudkan dalam bentuk konkret. Indonesia adalah negara hukum, berdasarkan Undang-Undang Dasar, bukan negara kekuasaan atau negara yang diatur sesuai selera kekuasaan. Hal itu dinyatakan Profesor Hesti Armiwulan, Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Surabaya, UBaya, yang juga anggota Dewan Pakar Tim Pemenangan Nasional Capres Anies Baswedan dan Cawapres Gus Muhaimin Iskandar, Timnas Amin, saat acara nonton bareng debat Capres putaran pertama di kantor DPW PKB, Jalan Gayung Sari Timur 33 Surabaya, Selasa, 12 Desember 2023, dalam acara yang berlangsung secara lesehan di halaman kantor tersebut. Ikut hadir Ketua Relawan Amin Jatim, Himam Abror, Ketua DPW Nasdem Jawa Timur, Sri Sajekti Sutjunat dan Ketua TKD Amin Jatim, Thorikul. Dari putaran pertama ini sudah terlihat Anies paling menguasai materi. Isinya daging semua, ujarnya. Jika diberi penilaian, Anies saya kasih nilai 9, Ganjar minus dan Prabowo tidak nyambung antara pertanyaan dan jawaban, imbuhnya. Hal senada disampaikan Himam Abror. Dari sisi komunikasi, terlihat Anies paling siap dibanding capres lainnya. Acara debat capres putaran pertama berlangsung cukup seru saat terjadi saling serang antara capres Anies dengan Prabowo. Saat Anies diserang secara pribadi tentang pencalonannya sebagai gubernur DKI saat itu. Dengan tenang Anies membalas bahwa pilihan sebagai oposisi memang tidak semua politisi bisa tahan uji. Dan Prabowo termasuk satu di antaranya. Bisnisnya macet karena sempat memilih jalur oposisi, demikian juga pertanyaan yang menohok tentang keputusan MK tentang Gibran yang dianggap Anies mencederai konstitusi dan melanggar etika. Bagaimana perasaan Bapak ketika terjadi pelanggaran etika oleh MK sesuai hasil putusan MK waktu itu, tanya Anies. Setelah terdiam sejenak dan tampak mencari jawaban yang tepat, akhirnya Capres Prabowo menjawab dan terkesan asal saja. Kita bukan anak kecil lagi lah. Kita serahkan pada rakyat. Biarkan rakyat yang menilai. Jika tidak suka paslon nomor 2 ya jangan dipilih, ujar Prabowo. Di samping itu, Anies juga mengemukakan gagasannya soal pemberantasan korupsi. Terkait korupsi, Anies ingin memiskinkan koruptor melalui pengesahan RUU perampasan aset agar negara dapat mengambil alih aset yang diduga hasil tindak pidana korupsi, sehingga memberikan efek jera. Kedua, Anies ingin menghentikan budaya setor, memberantas jual beli jabatan, setoran proyek dan hadiah-hadiah ke atasan. Ketiga, hadiah bagi pemburu koruptor berupa imbalan dan perlindungan hukum bagi masyarakat yang melaporkan kasus korupsi besar, grand corruption, pada sektor strategis seperti alutsista dan bansos. Kasus harus terbukti secara sah terjadi di mata hukum. Keempat, Anies menggagas keberadaan KPK di setiap kawasan, merevisi UU KPK untuk mengembalikan independensi dan akuntabilitas KPK serta mendirikan KPK di setiap kawasan, ujarnya. Menurut Hesti Armiwulan, gagasan Anies tentang pemberantasan korupsi dilakukan dengan pendekatan sebagai sebuah sistem. Anies melakukan pendekatan melalui 1. Pendekatan regulasi, 2. Pendekatan kelembagaan, 3. Pendekatan partisipasi publik, budaya anti korupsi, dan 4. Penegakan hukum yang tegas untuk para koruptor, ucapnya. Menurut dia, salah satu problem yang dihadapi oleh bangsa Indonesia adalah korupsi yang makin tak terkendali. Gagasan yang disampaikan Pak Anies itulah solusi yang cerdas. Beliau melihat permasalahan korupsi tidak hanya masalah penegakan hukum dengan cara memiskinkan koruptor. Tetapi gagasan Pak Anies untuk memberantas korupsi harus dari hulu sampai hilir, ucapnya. Beliau menawarkan sistem pemberantasan korupsi yang sangat holistik dan komprehensif diawali dari 1. Penguatan regulasi, yakni revisi UU KPK, 2. Penguatan lembaga KPK, 3. Budaya anti korupsi dengan pemberian reward bagi semua orang yang berpartisipasi mengungkap terjadinya korupsi dan langkah berikutnya adalah penegakan hukum dengan memiskinkan dan perampasan aset, pungkasnya. Salam, Berita Lisan.